Donna berdiri di ambang pintu, menatap mobil Dimas yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Hatinya terasa berat, seolah separuh jiwanya ikut pergi bersama suaminya. Meski ia tahu Dimas pergi untuk bekerja dan demi masa depan mereka, kenyataan bahwa ia akan melewati hari-hari tanpa kehadirannya membuat dadanya sesak. "Aku akan kembali secepatnya," kata Dimas sebelum berangkat. Namun, waktu yang tidak pasti itu terasa seperti selamanya bagi Donna. Rumah yang biasanya hangat kini terasa seperti penjara dingin yang penuh dengan bayangan masa lalu. Donna menyalakan televisi untuk mengusir keheningan, tetapi suara dari layar tidak bisa menggantikan suara tawa Dimas yang biasanya memenuhi ruangan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah, tetapi setiap sudutnya membawa kenangan yang membuat rindunya semakin tajam. Di malam pertama tanpa Dimas, Donna duduk sendirian di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Ia bahkan tidak memiliki selera untuk makan. "Kenapa terasa begitu sepi?" gumamnya sambil menahan air mata. Ia menghabiskan malam itu dengan menggulung dirinya di sofa, mencoba mencari kenyamanan dalam pelukan selimut, tetapi tidak ada yang mampu menghangatkan hatinya. Beberapa hari kemudian, Donna mulai lebih sering keluar ke halaman belakang, tempat Pak Wirya, ayah mertuanya, biasa duduk menikmati secangkir kopi. "Bagaimana kabarmu, Donna?" tanya Pak Wirya dengan nada lembut. Pertanyaan sederhana itu seperti tali penyelamat yang dilemparkan ke tengah lautan kesepiannya. Donna tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tetapi tatapan mata Pak Wirya yang penuh perhatian membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Hubungan Donna dan Pak Wirya sebelumnya hanya sebatas basa-basi, tetapi sejak Dimas pergi, mereka mulai berbincang lebih sering. Pak Wirya bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia pernah bekerja keras demi keluarganya, dan bagaimana kehilangan istrinya menjadi pelajaran terberat dalam hidupnya. "Kesepian itu bagian dari hidup, Donna. Tapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai kita," katanya suatu sore. Kata-kata itu terus terngiang di benak Donna. Suatu malam, hujan deras mengguyur deras, dan listrik di rumah Donna tiba-tiba padam. Donna, yang takut gelap sejak kecil, merasa panik. Ia meraih senter dan tanpa berpikir panjang berlari menuju rumah Pak Wirya di belakang. "Pak, boleh saya masuk?" "Listrik padam di rumah," katanya dengan suara gemetar. Pak Wirya membuka pintu dengan senyum hangat, menyalakan lilin, dan mengajak Donna masuk. Mereka duduk bersebelahan di ruang tamu, diterangi oleh cahaya lilin yang temaram. Untuk pertama kalinya, Donna merasa benar-benar didengar. Pak Wirya mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya, tanpa menghakimi atau menggurui. Donna merasa ada kehangatan yang selama ini ia rindukan. Malam itu, mereka berbicara hingga larut, dan Donna merasa untuk sesaat, ia tidak sendirian. Namun, saat Donna kembali ke kamarnya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hubungan ini, meskipun membantu mengusir kesepiannya, terasa seperti sesuatu yang mulai menyentuh batas yang tidak ia pahami. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini benar? Atau hanya caraku melawan kesendirian? Pertanyaan itu menghantuinya, membuka babak baru dalam perjalanan emosional yang tak pernah ia duga. Malam berikutnya, Donna duduk di ruang tamu dengan pikiran kacau. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setelah percakapannya dengan Pak Wirya. Meski ia tahu kedekatan mereka hanyalah pelarian dari kesepian, sesuatu dalam dirinya menginginkan kehadiran itu lagi. Bayangan Dimas yang jauh di kota lain membuatnya merasa semakin terasing. "Aku hanya butuh seseorang untuk bicara," pikir Donna, mencoba membenarkan perasaannya. Keesokan harinya, Donna kembali mengunjungi Pak Wirya dengan alasan membawa makanan. "Saya buatkan sup ayam, Pak," katanya sambil meletakkan mangkuk di meja. Pak Wirya tersenyum, menerima niat baik menantunya. Mereka berbincang lagi, kali ini lebih santai. Namun, di tengah cerita, mata Donna menangkap tatapan Pak Wirya yang tampak lebih lama dari biasanya. Sekilas, ia merasa sesuatu yang asing, tapi ia buru-buru mengabaikannya. Semakin hari, kedekatan mereka menjadi kebiasaan. Setiap pagi, Pak Wirya akan membawa secangkir teh ke rumah Donna, dan setiap sore Donna akan menemani Pak Wirya di teras belakang. Percakapan mereka tidak lagi hanya tentang hal-hal ringan. Donna mulai membuka diri tentang rasa kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa terperangkap di antara kewajiban sebagai istri dan perasaan kosong yang terus menghantuinya. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan,
Donna dan Pak Wirya duduk di bawah atap kecil di halaman belakang. Terkadang, hidup tidak memberi kita pilihan selain menerima, ujar Pak Wirya, sambil menatap hujan. Donna menatapnya, merasa bahwa kata-kata itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Tanpa sadar, ia merasa nyaman berada di dekat pria yang jauh lebih tua itu, seolah ada pelindung yang menghapus sebagian beban di pundaknya. Namun, malam itu, Donna mulai bermimpi tentang Pak Wirya. Dalam mimpinya, ia dan Pak Wirya sedang berjalan di sebuah taman, berbicara dengan tawa yang hangat. Namun, momen itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim, membuat Donna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia merasa malu dan bersalah, tetapi mimpi itu tidak mudah dilupakan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah cerminan dari pikirannya yang kesepian. Di hari-hari berikutnya, Donna merasa canggung setiap kali bertemu Pak Wirya. Ia mencoba menjaga jarak, tetapi Pak Wirya tetap memperlakukannya dengan perhatian seperti biasa. Setiap kali mereka berbicara, perasaan hangat itu muncul lagi, bercampur dengan rasa bersalah yang semakin membebani hati Donna. Apa yang salah denganku? Ia berbisik pada dirinya sendiri di malam yang sepi. Ketika listrik padam untuk kedua kalinya dalam seminggu, Donna kembali mencari perlindungan di rumah Pak Wirya. Kali ini, mereka berbicara lebih lama daripada sebelumnya. Suara hujan di luar menjadi latar belakang percakapan mereka, yang kini mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Pak Wirya berbicara tentang istrinya yang telah tiada, sementara Donna berbicara tentang ketakutannya akan kehilangan dirinya sendiri di tengah pernikahan yang semakin terasa kosong. Malam itu, Donna merasa ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar hubungan antara menantu dan mertua. Namun, ketika ia kembali ke rumah, perasaan bersalah kembali menyerangnya seperti ombak yang menghantam. Donna mulai sadar bahwa apa yang ia rasakan tidak bisa dibiarkan tumbuh, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pagi itu, Donna terbangun dengan rasa bersalah yang menghantui. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap cermin di seberang ruangan. Wajahnya tampak lelah, dengan mata sembab yang menunjukkan kurang tidur. Bayangan mimpinya tentang Pak Wirya terus menghantui, seperti luka yang sulit disembuhkan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Gumamnya. Donna tahu perasaan ini salah, tetapi kesepian telah menciptakan ruang yang sulit ia hindari. Di dapur, Donna mencoba mengalihkan pikirannya dengan memasak. Namun, setiap suara yang mengingatkan pada aktivitas sehari-hari terasa seperti pengingat akan kekosongan hidupnya tanpa Dimas. Ketika ponselnya berbunyi, ia bergegas mengambilnya, berharap itu adalah Dimas. Tetapi panggilan itu hanya dari teman lamanya, yang ia abaikan dengan berat hati. Aku bahkan tak punya energi untuk berbicara, pikirnya sambil mendesah. Siang harinya, Donna melihat Pak Wirya dari jendela dapur, sedang menyapu halaman belakang. Ada sesuatu tentang sosok pria tua itu yang membuat Donna merasa tenang, namun sekaligus semakin bingung dengan perasaannya. Ia mencoba menjauhkan pikirannya, tetapi tatapan mata Pak Wirya dan perhatian kecilnya terus membekas dalam benaknya. Donna merasa seperti berada di jurang, tidak tahu harus melangkah maju atau mundur. Pak Wirya, di sisi lain, mulai memperhatikan perubahan sikap Donna. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya ketika mereka bertemu di sore itu. Donna hanya mengangguk, tidak berani menatap matanya terlalu lama. Namun, dalam hati, ia ingin menangis, ingin menceritakan semuanya, tentang rasa yang tak seharusnya ia rasakan, tentang kesepiannya yang semakin dalam. Tetapi ia memilih diam, takut dengan konsekuensi dari kejujurannya sendiri. Malam itu, ketika Donna berbaring di tempat tidur, ia kembali memikirkan Dimas. Ia mencoba membayangkan wajah suaminya, mencoba mengingat sentuhannya, tetapi semua itu terasa seperti kenangan yang mulai memudar. Dalam sepi yang mencekam, bayangan Pak Wirya muncul lagi, kali ini lebih kuat, lebih dekat. Donna menggigit bibirnya, menahan tangis yang akhirnya tumpah. "Apa yang salah denganku?" ia berbisik di antara isaknya. Hari-hari berikutnya, Donna mulai menjaga jarak dari Pak Wirya. Ia menolak ajakan berbicara, mengurung dirinya di kamar, dan mencari berbagai alasan untuk tidak bertemu dengannya. Namun, setiap kali ia mendengar suara langkah Pak Wirya di halaman belakang, hatinya terasa berdebar. Perasaan itu seperti racun manis yang sulit ia buang, meskipun ia tahu bahwa melanjutkannya hanya akan membawa kehancuran.
Di suatu sore, ketika Donna sedang menyiram tanaman di halaman, Pak Wirya mendekat dengan sebuah senyuman kecil. "Kenapa kamu menjauh dariku, Donna?" tanyanya dengan nada yang lembut namun tegas. Donna terdiam, merasa terpojok oleh pertanyaan itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya butuh waktu sendiri," jawabnya akhirnya, sambil menundukkan kepala. Pak Wirya hanya mengangguk, tetapi Donna bisa melihat kekecewaan di matanya. Saat malam tiba, Donna duduk di sudut sofa dengan cahaya lampu yang temaram. Ia merasa seperti terperangkap di antara dua dunia, satu dunia yang diisi oleh kesetiaan kepada Dimas dan komitmen pernikahannya, dan dunia lain yang menawarkan kenyamanan sementara di sisi Pak Wirya. Donna tahu ia harus membuat pilihan, tetapi setiap pilihan terasa seperti menyakiti dirinya sendiri. Malam itu, ia menangis sendirian, tanpa jawaban yang jelas tentang langkah yang harus ia ambil. Donna bangun dengan rasa cemas yang menggerogoti setiap sendi tubuhnya. Malam tadi, mimpi buruk itu kembali datang, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman, tangan Pak Wirya menggenggam tangannya dengan lembut, dan mereka berjalan bersama, tersenyum satu sama lain. Namun, saat ia menoleh, wajah Pak Wirya berubah menjadi Dimas, dan dalam sekejap, kenyataan menjadi kabur, membingungkan. Donna terbangun dengan napas tercekat, tubuhnya gemetar, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah yang menggelora. Di meja makan, Donna hanya bisa menatap sarapan yang belum tersentuh. Pikirannya berputar-putar, terperangkap dalam perasaan yang tak dapat dijelaskan. Kenapa ia merindukan seseorang yang bukan suaminya? Kenapa Pak Wirya, yang seharusnya menjadi sosok yang penuh rasa hormat, malah membuatnya merasa nyaman dengan cara yang salah? Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar. Perasaan ini semakin membingungkan dan menyakitkan. Ketika Pak Wirya datang mengunjungi rumahnya di pagi hari, Donna hanya bisa memberi senyuman tipis. Ia berusaha menjaga jarak, tetapi ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. "Donna, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Pak Wirya, khawatir. Dengan perubahan sikap Donna yang semakin dingin, Donna hanya mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa mengatasi semua ini. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini semakin sulit untuk dikelola. "Aku tak bisa terus seperti ini," pikir Donna. Setiap detik bersamanya, Pak Wirya semakin menguasai pikirannya. Ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan rumah, mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas sehari-hari, tetapi bayangan Pak Wirya tak pernah benar-benar hilang. Malam-malam yang sepi dan hening semakin terasa berat, dan ia mulai merasa bahwa kehadiran suaminya, Dimas, hanya ada dalam kenangan, semakin memudar. "Aku harus bertemu Dimas, aku harus bicara padanya," pikir Donna, mencoba menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Namun, ketika Dimas menelepon keesokan harinya, Donna merasakan ketegangan yang aneh. Suara Dimas terdengar jauh, terputus-putus, dan ia merasa seolah ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. "Aku merindukanmu, Donna. Aku akan pulang dalam 2 minggu, kata Dimas, mencoba menghibur. Tetapi Donna hanya bisa menjawab dengan suara serak, merasa semakin terasing meskipun suaminya sedang berbicara. Ia menutup telepon dengan perasaan kosong, berpikir, apa yang akan terjadi jika aku terus melarikan diri seperti ini. Malam itu, Donna memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Wirya, mencoba menghindari rasa bersalahnya yang semakin menekan. Tetapi ketika ia sampai, Pak Wirya terlihat berbeda. Tatapan matanya yang biasanya lembut kini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. "Donna, kita perlu bicara," ujar Pak Wirya dengan suara yang serius, membuat Donna terkejut. Tiba-tiba, segala kebingungannya dan rasa takut yang ia coba hindari terasa sangat nyata. Mereka duduk bersama di ruang tamu, di bawah cahaya lilin yang temaram. Pak Wirya mulai berbicara dengan hati-hati, menyadari bahwa ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. "Aku tahu ada yang tidak beres, Donna," kata Pak Wirya pelan. "Perasaan itu, yang muncul antara kita, tidak bisa kita abaikan. Aku merasa itu salah, tetapi aku juga tahu bahwa kamu sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar." Donna terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. "Aku merasa terperangkap," akhirnya Donna berkata dengan suara hampir tak terdengar. "Aku mencintai Dimas, tetapi aku merasa semakin jauh darinya.
Dan sekarang, aku merasa bingung dengan perasaan yang muncul terhadapmu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan ia tak bisa lagi menahan semuanya. Pak Wirya menatapnya dengan empati yang dalam, seolah mengerti, tetapi juga sangat sadar bahwa mereka tidak bisa terus melanjutkan hubungan ini. Kita harus menghentikan ini, Donna. Untuk kebaikan kita berdua, ujarnya, dengan suara yang penuh ketegasan namun juga keprihatinan. Donna terdiam, seolah mendengar suara hatinya yang terpecah. Keheningan melingkupi rumah Donna. Setelah pertemuan dengan Pak Wirya yang penuh dengan ketegangan, ia merasa seolah terlepas dari sesuatu yang berbahaya namun juga kehilangan arah. Malam itu, Donna duduk di depan jendela, menatap hujan yang terus turun, mencoba mencari kedamaian yang entah ada di mana. Pikirannya masih terombang-ambing antara rasa bersalah dan kerinduan yang semakin membesar untuk suaminya, Dimas. Apakah Dimas masih mencintainya? Apakah ia akan memahami kebingungannya? Hari-hari berlalu dengan perasaan yang tidak kunjung reda. Pak Wirya tidak lagi datang setiap hari, dan Donna merasa kesepian yang lebih dalam daripada sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa beban berat, dan meskipun ia berusaha menutupi perasaan itu, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Ia mulai merindukan Dimas lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya, meski ia tahu bahwa jarak antara mereka semakin jauh. Suatu pagi, ketika Donna sedang merapikan meja, ia menerima sebuah surat dari Dimas. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Surat itu penuh dengan kata-kata manis, mengingatkan mereka pada kenangan indah masa lalu, sebelum kesibukan pekerjaan dan jarak memisahkan mereka. Dimas mengungkapkan kerinduannya yang mendalam dan janjinya untuk segera pulang. Aku akan segera pulang, Donna. Aku merindukanmu lebih dari yang bisa aku katakan, tulis Dimas dengan tangan yang sepertinya penuh dengan cinta. Donna menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Setiap kata yang tertulis seakan mengingatkannya pada rasa cinta yang dulu begitu kuat. Namun, meskipun ia merasa bahagia menerima surat itu, ada perasaan lain yang semakin menggelayuti hatinya, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam satu bagian surat, Dimas menulis, "Aku tahu ini berat, tetapi percayalah, kita akan melewati semua ini bersama." Donna merasakan harapan yang mulai muncul, tetapi perasaan bersalah yang mengalir di dalam dirinya membuatnya bingung apakah ia layak untuk menerima harapan itu. Malam itu, setelah membaca surat berkali-kali, Donna merenung sendirian di kamarnya. "Dimas," bisiknya pelan, seolah berharap suaminya bisa mendengar suaranya meski mereka terpisah jarak. "Aku mencintaimu, tapi kenapa rasanya tidak sekuat dulu?" Pikirannya kembali melayang pada Pak Wirya, pada setiap pertemuan mereka, pada rasa hangat yang ia rasakan ketika berbicara dengan pria itu. Donna merasa terhimpit oleh kenyataan bahwa ia mencintai Dimas, tetapi juga merasa ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang ia tak tahu harus disebut apa. Saat ia menatap surat dari Dimas, Donna merasakan sesuatu yang lain mulai tumbuh di dalam dirinya, sebuah kebingungan yang semakin mendalam. Ia ingin melupakan perasaan terhadap Pak Wirya dan kembali pada kehidupan normalnya, tetapi semakin ia mencoba menolaknya, semakin kuat perasaan itu datang kembali. "Apakah aku akan bisa kembali seperti dulu?" tanya Donna pada dirinya sendiri. Ia merasa terjepit di antara dua dunia, satu dunia yang penuh dengan harapan akan kebersamaan dengan Dimas, dan satu dunia yang penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan terhadap Pak Wirya. Keputusan itu semakin sulit untuk diambil. Setiap kali Donna memikirkan untuk kembali kepada Dimas, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang. "Aku sudah berusaha untuk mencintaimu, Dimas, tetapi kenapa rasanya seperti ada yang hilang?" Ia merasakan kebingungan yang tak terlukiskan dalam kata-kata. Ketika ia menatap foto pernikahannya dengan Dimas di meja rias, sebuah pertanyaan besar muncul dalam hatinya, apakah ini benar-benar hidup yang ia inginkan? Atau apakah ia hanya takut menghadapi kenyataan bahwa perasaan terhadap Pak Wirya tidak bisa begitu saja dilupakan? Pagi-pagi sekali, Donna memutuskan untuk menulis surat balasan untuk Dimas. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba menulis kata-kata yang penuh harapan, tetapi juga penuh dengan kebingungan. "Dimas, aku menunggumu kembali, tetapi aku juga merasa seperti ada yang hilang dalam diriku. Aku berharap kita bisa menemukan kembali cinta yang dulu kita miliki.
Aku merindukanmu, tapi aku juga berjuang dengan perasaan yang tak bisa kutolak. Setelah menulisnya, Donna merasa ada kelegaan, meski perasaan itu hanya sementara. Ia tahu bahwa dirinya harus segera menghadapi kenyataan yang semakin rumit. 2 minggu kemudian, Dimas akhirnya pulang. Donna merasa jantungnya berdebar kencang ketika mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Namun, meskipun wajah suaminya yang tampan dan penuh kerinduan itu terlihat di ambang pintu, Donna merasa seolah ada tembok tak terlihat yang membatasi mereka. Dimas menyambutnya dengan pelukan hangat, tetapi Donna hanya bisa membalasnya dengan senyum yang dipaksakan. "Aku merindukanmu," kata Dimas dengan suara penuh kasih, namun Donna hanya bisa diam, hatinya berperang dengan perasaan yang lebih kompleks daripada yang bisa ia ungkapkan. Setelah beberapa hari, suasana di rumah mulai terasa kembali seperti semula, seperti rumah yang penuh dengan tawa dan kebersamaan. Namun, meskipun Dimas berusaha membuat semuanya terasa normal, Donna merasakan ketidaknyamanan yang semakin dalam. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi ada perasaan asing yang tumbuh di dalam dirinya, terutama setiap kali ia berhadapan dengan Dimas. Suaminya tampak begitu dekat, namun Donna merasa seolah ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah makan malam, Dimas duduk di sebelah Donna di ruang tamu. Mereka berbicara tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang pekerjaannya yang jauh dan kesulitan yang ia hadapi. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Dimas seolah terhalang oleh kebingungan yang melingkupi kepala Donna. "Aku tahu ini tidak mudah, Donna," ujar Dimas dengan penuh perhatian. "Tapi aku akan selalu ada untukmu." Namun, meskipun ia tahu bahwa Dimas menginginkannya, Donna hanya bisa menunduk, terperangkap dalam perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Ketika Dimas tidur, Donna terbangun di tengah malam. Ia duduk di sisi tempat tidur, menatap sepi yang mencekam. Bayangan Pak Wirya kembali hadir, mengisi ruang kosong dalam pikirannya. Ia teringat saat-saat mereka berbicara berdua, perasaan yang begitu tulus dan menyentuh. Walaupun ia mencoba melupakan semua itu, ada satu kenyataan yang tak bisa disembunyikan, ia merindukan perhatian Pak Wirya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya dalam kegelapan, air mata mulai mengalir tanpa kendali. Pagi berikutnya, Donna bangun dengan mata merah. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia bersama Dimas yang penuh harapan, dan dunia yang tak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Ketika Dimas mengajaknya berbicara, Donna hanya bisa memberikan jawaban singkat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya semakin jauh dari suaminya. Setiap kali Dimas berusaha menyentuhnya, Donna merasa seperti ada yang hilang, seperti ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar perasaan cinta yang dulu mereka miliki. Beberapa hari kemudian, Pak Wirya datang ke rumah untuk memberikan beberapa barang yang tertinggal. Ketika mereka berbicara di teras, Donna merasakan getaran yang berbeda, seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam dirinya. Pak Wirya menatapnya dengan mata penuh perhatian, namun kali ini Donna merasa ada kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Tanpa bisa menahan diri, Donna berbicara pelan, "Pak Wirya, aku merasa bingung." Semua ini, perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Pak Wirya mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa mengatakan apapun, hanya mengangguk perlahan. "Donna, kita harus berhenti," kata Pak Wirya akhirnya, dengan suara berat. "Apa yang kita rasakan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita sudah melukai diri kita sendiri, dan yang lebih penting, kita bisa melukai orang-orang yang kita cintai." Donna terdiam, mendengar kata-kata itu dengan hati yang terbelah. Ia tahu Pak Wirya benar, tetapi hatinya tidak bisa begitu saja melepaskan semua yang telah terjadi. "Aku takut kehilangan diriku sendiri," gumam Donna, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tak tahu lagi siapa aku, Pak." Malam itu, Donna duduk di depan cermin, menatap refleksinya sendiri. Ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Meskipun Dimas ada di sampingnya, ia tahu bahwa perasaannya telah berubah. Ia mencintai suaminya, tetapi ada bagian dari dirinya yang terbelah, tak bisa kembali utuh. Donna merasa seperti seseorang yang harus memilih antara dua dunia, tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. "Aku harus pergi," pikirnya, "tapi kemana aku akan pergi?" Tangisan itu keluar begitu saja, memenuhi kesunyian malam yang kelam. Setelah pertemuan dengan Pak Wirya,
Donna merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ketika Dimas kembali pulang dan berharap untuk memulihkan hubungan mereka, Donna merasa semakin terjauh darinya. Setiap kali Dimas mencoba mendekatinya, entah itu dengan kata-kata manis atau pelukan yang hangat, Donna hanya bisa merasa kosong. Dia ingin merasa dekat dengan suaminya, tetapi setiap perasaan yang datang hanya semakin membuatnya terjebak. Mimpi-mimpinya yang mulai kabur, kebingungan yang mendalam, semua itu terus menggerogoti pikirannya. Malam itu, ketika Dimas berbaring di sampingnya, Donna merasakan kekosongan yang tak bisa dihapuskan. Dimas tidur dengan tenang, nafasnya terdengar dalam dan teratur. Namun, Donna tak bisa memejamkan mata. Dia terjaga sepanjang malam, merasakan perasaan yang mengalir begitu deras, namun sulit untuk ia pahami. Bayangan Pak Wirya, dengan sikap penuh perhatian dan tatapan yang mengerti, terus menghantui pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Donna, merasa terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia lewati. Pagi berikutnya, Dimas tampak ceria seperti biasa. Ia menghidangkan sarapan dengan senyum lebar, mencoba mencairkan suasana yang telah terasa dingin di antara mereka. "Apa rencanamu hari ini?" tanya Dimas dengan nada ceria, berharap bisa kembali dekat dengan Donna. Namun, Donna hanya bisa menanggapi dengan senyum tipis, merasa semakin jauh dari suaminya. "Aku ingin keluar sejenak," jawab Donna dengan suara pelan. Ia tahu bahwa ia butuh waktu sendiri, untuk merenung dan mencoba mengumpulkan potongan-potongan perasaan yang berantakan. Setelah berjalan beberapa lama, Donna memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kecil yang sering ia kunjungi dulu. Tempat itu dulu menyimpan kenangan indah bersama Dimas, tetapi kini ia merasakannya dengan cara yang berbeda. Donna duduk di bangku taman, merenung dalam kesendirian. Angin yang berhembus sepoi-sepoi membawa suara-suara yang menenangkan, tetapi hatinya justru semakin terisak. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah, terombang-ambing di antara cinta yang telah dimiliki dan perasaan yang baru tumbuh, yang tak bisa ia pahami. Dalam ketenangan itu, Pak Wirya muncul, seolah tahu apa yang sedang dirasakan Donna. Tanpa kata-kata, ia duduk di samping Donna, memberikan kehadiran yang menenangkan. "Aku tahu ini sulit, Donna," kata Pak Wirya dengan suara lembut. "Aku tidak ingin memperburuk keadaan, tapi aku juga tidak bisa melihat kamu seperti ini." Donna menatap Pak Wirya dengan mata yang penuh kebingungan dan harapan. "Aku merasa seperti aku sedang kehilangan diriku sendiri," jawab Donna, dengan suara yang penuh sesak. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku pilih." Pak Wirya menatapnya dengan penuh pengertian. "Kadang, kita tidak bisa menghindari perasaan yang datang," katanya perlahan. "Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi perasaan itu tanpa melukai orang lain." Donna menggigit bibirnya, air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. "Aku mencintai Dimas, tapi ada bagian dari diriku yang menginginkan lebih. Aku tidak tahu apakah itu salah," isaknya. Pak Wirya hanya bisa menghela napas, memberikan Donna ruang untuk merasakan beban hatinya. Ia tahu bahwa mereka tak bisa terus seperti ini, tetapi ia juga tahu bahwa memisahkan diri bukanlah hal yang mudah. Kembali di rumah, Donna merasa semakin terjepit. Dimas menyambutnya dengan perhatian, tetapi Donna merasakan ketegangan yang semakin dalam. "Ada apa, Donna? Kenapa kamu terlihat seperti ini?" tanya Dimas dengan khawatir. Donna menatapnya lama, merasakan cinta yang pernah mereka miliki mulai memudar, digantikan dengan kebingungan dan ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri. "Aku merasa semakin jauh darimu," jawab Donna, suaranya pecah. "Aku mencintaimu, Dimas, tetapi aku tidak tahu lagi apa yang aku inginkan. Aku tidak tahu siapa diriku lagi." Keputusan itu datang begitu saja, meski penuh dengan air mata dan perasaan yang menghancurkan. Donna tahu bahwa ia harus memilih jalan yang akan mengubah hidupnya, meskipun itu berarti menghancurkan hati Dimas. "Aku tidak bisa terus berlari dari perasaan ini," pikirnya dalam hati, sambil melihat Dimas yang penuh cinta di depannya. "Aku harus memilih untuk hidup dengan kejujuran, meskipun itu akan membuat semuanya hancur." Dengan berat hati, Donna melangkah mundur, meninggalkan Dimas dengan hati yang terluka, dan memilih untuk menghadapi kenyataan yang paling sulit dari semua, keputusan untuk hidup dengan dirinya sendiri, meskipun itu terasa seperti kehilangan yang terbesar. 2 minggu setelah percakapan terakhirnya dengan Dimas, Donna merasakan beratnya beban di dalam hatinya.
Suaminya semakin menunjukkan perhatian, seolah berusaha mengembalikan segala sesuatu ke kondisi semula. Namun, setiap kali Dimas mendekat, Donna merasa seolah ada tembok yang lebih tinggi antara mereka. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia sentuh, meskipun ia merindukannya. Perasaan yang selama ini dipendam, yang tercampur antara cinta dan kebingungan, semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tak kunjung berhenti. Dimas tampak tidak menyadari perasaan yang sedang bergolak dalam diri Donna. Ia hanya melihat perubahannya sebagai sesuatu yang sementara, sebuah fase yang bisa dilewati. Namun, Donna tahu bahwa itu bukan sekadar fase. Ia sudah mencoba untuk bertahan, untuk kembali pada kehidupan yang dulu mereka miliki. Namun, setiap kali ia berusaha untuk membuka hatinya, perasaan terhadap Pak Wirya yang masih tertanam dalam dirinya selalu muncul, mengganggu setiap langkah yang ia coba ambil. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Donna merasa semakin tidak bisa menahan perasaan yang terpendam. Ia duduk di sofa, menatap Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dimas," suara Donna terdengar lemah, "ada yang harus aku katakan." Dimas menoleh, mata penuh harapan, namun juga penuh dengan kekhawatiran. "Apa yang terjadi, Donna?" tanyanya, mendekat. Donna menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. "Aku merasa, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan," katanya, suara itu pecah. Dimas menatapnya dengan bingung, tidak mengerti. "Apa maksudmu?" tanyanya, merasa ada yang sangat salah. Donna menghela napas panjang, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjelaskannya, Dimas. Aku mencintaimu, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku kontrol." Donna terdiam sejenak, menatap wajah suaminya yang kini penuh dengan kepedihan. "Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang, bagian yang aku tak tahu harus bagaimana aku temukan lagi." Dimas terdiam, seperti tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya berkata demikian. Ia mencoba memegang tangan Donna, tetapi Donna menariknya dengan lembut. "Donna, jika ada yang salah, kita bisa perbaiki bersama. Kita bisa mencoba lebih keras lagi," kata Dimas, matanya penuh harap. Namun, Donna hanya bisa menatapnya dengan air mata yang mengalir, merasa semakin hancur. "Aku tidak tahu lagi apakah kita masih bisa kembali seperti dulu, Dimas," jawab Donna dengan suara serak. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan." Malam itu, Donna memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu memberikan ketenangan, taman kecil di pinggir kota. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seperti melangkah menuju keputusan yang tak bisa dihindari. Ketika ia duduk di bangku taman yang sama, Pak Wirya muncul lagi, kali ini tanpa kata-kata. Ia duduk di samping Donna, memberi ruang bagi wanita itu untuk merasakan beban yang kini begitu berat. "Aku tahu ini tidak mudah," kata Pak Wirya pelan. "Tapi apapun yang kamu pilih, kamu tidak harus menghadapinya sendirian." Donna menatap Pak Wirya dengan mata penuh kebingungan dan harapan. Ia merasa terperangkap di antara dua dunia, dunia yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Dimas, dan dunia yang penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan mengenai Pak Wirya. "Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan," katanya, dengan suara bergetar. "Tapi aku tidak bisa terus menyiksa diriku seperti ini. Aku merasa seperti aku harus memilih antara dua dunia, dua kehidupan yang berbeda. Dan itu sangat menghancurkan." Keputusan itu datang dengan air mata yang tak terhindarkan. Donna memutuskan untuk berbicara dengan Dimas dan mengungkapkan semuanya. Saat Dimas menatapnya dengan mata penuh harapan, Donna tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. "Dimas, aku minta maaf," kata Donna dengan suara pecah. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku harus menemukan diriku sendiri dulu." Dimas terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti dunia runtuh di depannya, namun ia tahu bahwa Donna telah membuat keputusan yang tidak mudah. Dengan hati yang hancur, Donna melangkah pergi, meninggalkan segala yang telah mereka bangun, menuju jalan yang belum pasti, namun harus ia tempuh.